kok kayaknya belut deh. Iya, itu kayak itu linca. Iya nggak sih? Tapi iya lagi dia emang. Kayaknya belut deh. Ya, Kan kalau kita mau nangkap belut kan susah ya. Dia nggak bisa diam gini. Iya. Ada aja pergerakan di lokasi syuting tuh ada aja dia kalau aku dia gerakannya. energiku habis, jadi mending aku gerak aja deh. Kalau aku, Kalau dia kan belut nih, Jarayut. Ya feelingku. kalau feelingku sih kayak pocong karuhun ya. Itu kan yang gila. Hai Sobat 21, aku Nanda. Senang banget hari ini Cinechat sudah bareng sama cast dari film Cekodam. Udah aku ikut Kori dah, Kori mau bagaimana begitu. Boleh dinyanyiin Cekodamnya? Hah? Coba nyanyi, cek Nyanyi kodamnya. apa? Cekodam, cekodam, cekodam. Kodam apa yang cocok denganku? Asik. Biar banyak rezeki. Ini lagu best friend aku. Iya, lagu teman kita. Iya, ya ampun dia happy tahu lagunya jadi soundtrack. Ya? Oh, oke. Jangan-jangan malah filmnya terinspirasi dari lagu ini. Itu aku juga terinspirasi dari itu tahu dari social media. Iya, sosial media. Yes, kan tahu sendiri kan di social media tuh pada apa live, pada oh kodam kamu ini ya, oh no, Iya. ini anak-anak itu mungkin kayaknya terinspirasi dari itu mengangkat jadi film. Oke. Tapi kalian pas pertama kali tahu ini diangkat jadi film gimana? Reaksi kalian? Kaget sih, pas pertama kali ditawarin skripnya aku baca, judulnya Cekodam gitu, aku awalnya baca Cekodam, tapi pas baca skripnya, bukan yang Cekodam banget, tapi ada something lah di film ini. Karena ada dramanya juga. Ada dramanya juga. Ada semua, asam manis, pedas, pahit, ada semua di situ. Benar-benar. Lengkap pakai Lengkap. Karetnya 2. Pakai micin lah gitu. Iya, pakai Jadi micin. makin jadi gitu. Kalau aku pertama kali aku ditawarin, aku kan sinopsisnya itu. Sinosisnya itu kan panjang. Sinopsis. Ya itulah intinya. Itu kan panjang banget ya Kak ya. Jadi aku emang orang yang paling malas untuk baca. Jadi aku suruh telepon sama PH-nya langsung. Suruh jelasin ini aku ngapain di sini karakter apa gitu sumpah. Karena aku emang orangnya aku nggak bisa ngebaca. Kalau aku baca tuh aku pusing. Jadi aku langsung udah Kak, telepon aja terus bila dia kasih tahu sinopsisnya dia itu apa, ceritanya kayak gimana dan aku itu sebagai apa. Terus dia bilang gini ini. Oh, masuk di aku. Terus pemainnya juga katanya ada Kori. Jadi makin wah. Ya, kita udah kenal sebelumnya. Udah follow-followan juga jadi kayak wow, oke. Jadi kayak jadi nggak gimana gitu buat aku. Tapi agak ragu juga mau ngambil awalnya. Kenapa? Ragu karena aku ngerasa kayak wah apalagi di sini aku lihat scene aku banyak banget ya kayak banyak banget dan juga aku ya bisa dibilang di sini tuh peran utama lah gitu. Jadi kayak waduh aku takut mengecewakan orang-orang ya. Aduh, aku takut belum pantas aja jadi peran utama gitu loh. Ngerti gak sih? Dengan pengalaman aku yang masih belum banyak di dunia film gitu. Aku ada takut itu. Sempat aku kayaknya belum waktunya untuk aku main film jadi peran utama. Aku langsung bilang ke dia kayaknya gak usah. Tiba-tiba mamaku nyamperin, kenapa sih nak katanya gitu. Ini kesempatan loh, mama kan nak tengok kamu di layar besar katanya. Masa mama tengok orang terus kata mamaku gitu kan. Mama nak tengok muka anak mama sendiri gitu. Dari situlah aku kayak tiba-tiba hatiku mengetuk gitu kan kayak ya udah deh aku mencoba yang pertama demi mama dan yang kedua harus challenge diri sendiri. Benar. Ya. Kalau nggak dicobain nggak tahu. Nggak tahu, iya ya nggak Kor. Benar. Ya Allah aku kan ya, sumpah ya, aku pas take aku nggak pernah lihat ulang. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Ntar aja. Ya udah ntar aja gitu. Kan kalau aku kan orangnya nggak, aduh jelek deh gini. Jadi gitu. Jadi kayak nggak puas gitu. Percayakan sama sutradara aja ya. Percaya sama kalau Pak Jero bilang udah oke ya udah. Kalau Pak Jero bilang masih kurang ya udah lanjut. Tapi kalau Pak Jero-nya udah oke ya udah. Kalau disuruh aku nonton, ntar aku itu kayaknya kurang deh gitu. Jadi aku Puas jadi ya? kagak puas. Panjang ya ngomong Iya, ya Kor. panjang. Iya. Ya udah ya. Cuma lo jerain ngomong panjang, biasanya lebih banyak nyanyi yang panjang-panjang. Iya. Biasanya dia nyanyi. Jadi aku selama di syutingan tuh udah kayak bawa radio berjalan sama dia. Jadi ngoceh, nyanyi. Film Cekodam ini dapat acting sekali dapat biduan gitu Iya. loh. Iya plus lah gitu plus. Yang tren yang kayak aduh aku lupa bawa headset. Nah, langsung Itu belum ada trennya waktu sama dia belum ada Iya, kalau trennya. tren itu enak ya, kayaknya Kita kita harus selesai dimasukin syuting, ya. benar. Nah, nanti harusnya pakai itu ya. Iya. Udah, nanti abis ini bikin konten itu. Boleh. Boleh deh. Masuk Bu. Tapi kalau ngomongin culture Kodam ini kan
ramenya di Indonesia ya. Kalau di Thailand familiar nggak? Maksudnya ada yang mirip-mirip nggak? Baca Kodam. gitu ya. Iya. Aku nggak pernah lihat ya, karena kayaknya hidupku tuh sisanya udah, maksudnya sekarang ini tuh di Indonesia. Jadi apapun sosial media, berita semuanya di Indonesia. Jadi aku nggak pernah tahu kayak di Thailand tuh kayak ada kayak gini apa kagak gitu kan. Jadi ya setahu aku nggak tahu ya, takut ngomong tersalah gitu. Mending aku bilang nggak tahu aja lah gitu. Ya nggak? Oh, jadi selama ini nggak ada yang mirip-mirip, nggak ngeh kalau misalnya ada yang mirip-mirip kayak cek Iya. ini ya. Baca tarot gitu ada nggak? Kagak pernah lihat. Itu yang aku heran juga, gak ada yang live kayak Tapi di baca situ hantu percaya gitu. setan di Thailand. Ya percaya. Kalau kayak Oh iya juga sih. melusuri ke hutan-hutan, ke rumah kosong gitu ada di sana. Surat. Kalau misalnya Kori sendiri kayak baru gara-gara ya internet, TikTok, tahu cek kodam atau sebenarnya dulu tuh udah pernah tahu juga kodam-kodam ini? Sebenarnya film ini dijadiin film bukan karena FOMO kan, Iya. maksudnya bukan karena baru viral akhirnya dibuat. Ini kan jauh setelah viral baru Iya, dibuat. benar. Tapi aku tahu Kodam udah jauh dari dia pertama ada di sosmed kan tuh lagi setiap scroll FYP-nya orang baca Kodam. Bahkan aku pernah ikut juga. Komen. Baca. Bukan ikut komen. Ikut komen. Tapi Tapi Saya karena sorry gitu. iya, kayak Kori apa gitu. Tapi nggak kebaca-baca sampai sekarang nggak tahu Kodam aku apa. Soalnya cepet banget. Cepet Lewat. banget itu gerakan komennya cepet banget jadi nggak sempet tahu. Berarti sebenarnya kepikiran cek kodam. Kepikiran untuk mencoba, tapi itu kan 2000 berapa ya? 22 kali ya? Pas habis Covid ya. Tapi udah 2020-an ke atas sih. Iya. Cuma kan kita ini syuting baru 2026 awal ya? 2006 awal, Baru tahun ini juga. tahun ini. Jadi ini cepet nih. Baru aja kelar. Kita syutingnya tengah-tengah Februari, tengah-tengah Januari, kelarnya awal-awal Februari. Aha. Oh, cepet juga ya. dia Cepet, lumayan. prosesnya cepet banget loh ini. Iya, aku juga kaget ya Iya. gitu. Aku pikirnya bakal tayangnya mungkin di akhir tahun. Atau tahun Ternyata depan mungkin gitu. cepet Ternyata tahun ini. banget gitu. Best loh. Nanti kita bakal lihat apa official trailer ya. Iya, hari ini. Ya Allah. Ya ngebayangin ya. Tapi kalau kalian beneran baca kodam, kira-kira kalian nebak gak kodam kalian apa? Kalau aku kan sesuai sama bajaku. Harimau. Apa ubur-ubur ini? Kan. Oh, leopard. Kurang galak kalau harimau mah. Kurang galak ya? Kurang ya? Kira-kira kalau di Riot apa? Kodamnya? Aku kayaknya belut deh. Licin dong, kita lihat apa? Iya, itu kayak itu Lincah. Iya nggak sih? Tapi iya lagi dia emang. Kayaknya belut deh. Kayaknya Kan kalau kita mau nangkap belut kan susah ya. Ah, susah bener. Dia nggak bisa diam gini. Iya. Ada aja pergerakannya di lokasi syuting tuh ada aja dia Kalau aku gerakannya. diam energiku habis, jadi mending aku gerak aja Oh, deh. malah kebalik Benar. Kan banyak gerak, dia habisin energi. Enggak, kalau Iya, aku iya. kalau dia malah kayak aneh gitu. Jadi mending aku kayak ngomong, ya begini aja ya Bang ya. Ya kan Bang? Iya. Kalau Korea apa kira-kira? Kalau aku, Kalau dia kan belut nih, Jerayut. Ya feelingku. Iya. kalau feelingku sih kayak pocong karuhun ya. Itu kan yang di Gitu kan, film. ya. Itu kayak di film. Ih, sedih lah pokoknya. Ya ada hubungan lah pokoknya sama Kodam yang aku omongin tadi. Oh. Sedih. Film ini. Kenapa namanya pocong karuhun? Nggak tahu kenapa nama pocong Berjenggot karuhun ya. dia. Karuhun itu apa sih? Aku juga nggak tahu. Soalnya keripik lagi karuhun. Keripik. 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 Nggak tahu deh Intinya pokoknya. pocong aja dapet jelek. Ya nanti pasti ada. Jelek. ada Emang ada itulah. pocong ganteng? Ya, itu pertanyaannya. Tapi pocong ini ada jenggot. Ada jenggot? Ada. Pocong yang ini. Terus dia, ya ada dah. Jangan Dia, deh. dia punya jurus pokoknya. Ntar aja deh Kak. Pocong di film ini. Tunggu aja tanggal 16. Oh. Tapi kalau ngomongin soal film ini berarti banyak makhluk-makhluk yang Banget. aneh-aneh ya? Iya banyak banget. Kayaknya Mungkin banyak karena ya hantunya ya. film. Yang jarang tapi jujur sebenarnya kita jarang Ketemu ketemu hantu. sama hantu-hantu yang lain. Kita ketemu cuma 3 doang, pocong, Satu lagi, noni Belanda tuyul. sama genderuwo sama tuyul, Iya. empat doang kita sering ketemu. Sisanya tuh ada kayak dia punya satu kerajaan. Kita Setan pun semua. iya kita pun nggak tahu setan itu isinya apa aja. Ya itu emang pas gak sin barang gitu. Jadi mereka ya hantu Sin sinnya bareng hantu. maksudnya. Bareng. Sin Jadi- bareng, Iya. sin barang. Jadi kita ya biasanya kita tuh selalu bertiga tuh gitu ada. Nah kalau sama setan tuh kayak kita lagi libur baru setan-setan. Ya. Pokoknya satu rumah tuh setan semua gitu. Jadi kita nggak pernah ketemu sama mereka. Berarti pas, Kerajaan setan gitu Kak. ya, pas tek kerajaan setan pas Kagak ada. bagian kalian. Kita aja nggak lihat ya rumah setan Kita aja kayak nggak tahu gimana. rumah setannya kayak Sumpah gimana. nggak tahu. Padahal di set loh dibuatin jadi bagus. Iya benar. Dibangun setnya. Dibangun setnya. set-setan. Itu syutingnya di Bogor. Set setan ya? Set setan. Setan. Dibangun set setan. Oh iya benar. Set setan hantu Iya. kan maksudnya? Iya, Iya. set setan. Iya. Terserah lah Mbak nangkapnya apa. Oke. Nah lanjut.
Aku penasaran nih sama. Aku nggak penasaran tapi. Ya udah, aku deh penasaran. Aku tanya aja. Sakti ini kan satu-satunya yang kamu kan karakter Sakti ya. Iya. Nah ini kan satu-satunya yang tetap semangat kerja, walaupun saldo nggak semangat. Cerita ini kan. Nah pernah nggak sih kamu? Berarti kan dia kayak selalu happy, selalu nunjukin positive vibes lah, kayak kamu lah ya sama gitu. Ada kemiripan nggak sih sama karakter ini sama diri kamu sendiri? Sebenarnya di Sakti itu ada dua sesi sih sebenarnya menurutku ya. Yang satunya emang ya diriku banget dengan keceriaannya, hebohnya, ramenya gitu. Itu udah emang aku banget gitu. Dan juga emang aku hustling juga ya di situ. Jadi emang aku banget, emang benar-benar jerayut lah gitu. Tapi di sesi yang lainnya itu emang ada sesi yang kayak mellow-nya. Aku tuh care banget sama teman-teman, paling kayak oke, masih paling apa namanya, paling Peduli, care. paling kayak oke sama teman tuh apa, oke boleh lah gitu. Padahal dia juga sebenarnya susah gitu, Iya, apalagi iya, boleh cerita nggak sih? Aku punya ibu yang sakit gitu loh. Nah itu yang di situ yang sesi yang mungkin orang belum pernah lihat aku ya, mungkin. Ya biasanya orang nanya kan, jadi pengen nangis gak sih? Pernah nangis, pernah sedih gak sih? Nah nanti kayaknya di film ini ya semoga berhasil ya, bisa membuat orang kayak bisa lihat di sisi lainnya aku gitu. Bener. Sisi lainnya Sakti. Berarti sisi lain kamu juga akhirnya kelihatan kayak kamu ada adegan drama juga kan? Drama, nangis. adegan laki action ada aku di situ. Action juga ada. Ya, tar ya. Itu jam 3 dibanting-banting kita. Iya, jam 3 subuh. 3 Iya. subuh. Action. Action sampai jam 6 pagi. Tapi syutingnya dari jam 3 sore. Iya, dari jam 3 sore. 5. Jam 6 pagi? Iya. Itu adegan action? Iya. Itu satu Tapi sequence enggak gitu? Satu scene. Karena banyak Itu satu scene. adegannya, banyak adegannya. itunya. Satu scene itu di take 3 hari. Oh. Di take 3 hari. Jadi hari yang terakhir, hari yang ketiga, yang puncaknya banget dari jam 3 sore sampai jam 6 pagi. Karena kita harus nunggu matahari, keluar lagi. Dan bayangin Kak, kita udah dibanting-banting, tiba-tiba kita disuruh nangis. Kayak gitu. Jadi emang di film ini ada adegan kamera naik, ngepen ke kanan, matahari naik. Tapi matahari pakai matahari beneran. Oh tuh real. Real. Ya. Jadi kita nunggu tuh matahari naik, baru stick. Iya, Gitu. pokoknya kalau lihat di film nanti kenapa kok matanya pada sebab karena nangis sih, lebih ke karena ngantuk. Ngantuk, capek. Semuanya. Udah mata pakai softline Pakai lagi. softline ini nih. Putih ya? Softline putih. Putih merah ada semuanya dah. Iya, bener. Pas adegan action itu pas lagi make up gitu? Yes. Dengan Aku. dia dengan mulutnya yang belepotan darah semua. Dan aku nggak boleh cerita ya. Pokoknya aku diapain sama dia gitulah. Aku diapain gitu sama dia, ya bayangin aja darahnya meleleh kemana-mana. Totalitas sekali loh, best. Emang kita mau benar-benar kayak semangat bener, ya. kayak semangat lah untuk yuk bisa yuk kita nyelamatin scene ini karena dari awal syuting kita lumayan deg-degan sama scene ini. Ya, Jadi dari awal tuh kayak bener. paling berat scene ini emang. Syukurnya bisa terlewati. Itu 3 hari Kak dikerjain scene. Satu scene itu loh 3 hari, iya. Iya, karena kita harus hafal dari gerakan actionnya, Bener. kita harus ingatin juga harus ke arah mana didorong. Ya banyak blockingnya juga gitu. Ya itu yang kita harus jangan sampai salah juga dari cara tarik tangannya, ininya pegangnya itu harus benar gitu. Benar. Jadi Takut cedera ya? teliti, Yes. seteliti itu banget. Banyak scene yang benar-benar kayak ya kita itu banget ya keberjuang dan juga Iya. kerja keras gitu. Yes. Ya sebenarnya ya itu dari scene-nya dia itu, yang aku juga, yang tuk itu kan. Ya kan ciuman udah ada kan. Oh, di teaser jadi nggak apa-apa. Jadi ya itu buat aku sih ya aku mengorbankan diri sih jadi kayak oke demi filmnya biar bagus. Tapi itu deg-degan juga nggak pas mulai adegan itu Jadi ya? aku ngobrol dulu sama Opung kayak, Opung kita latihan dulu yuk kata maksudnya biar Kamu latihan? Latihan. Sumpah sama Opung. Beneran nempel juga? Nempel, tapi kan kita ya udah gitu. Ya sama Opung kenapa gimana sih ya nggak apa-apa Namanya gitu. juga buat film kan? Buat film, tapi kan kita bukan buat mau yang gimana kayak ya buat film aja ya emang nama juga kan horror komedi horror lebih ke komedi horror sih. Paham lah ya? Iya. Oke ya udah. Iya. Jadi sebenarnya banyak adegan horor, banyak adegan Komedi yang berat. horor. Berat Ini, banyak. Walaupun kayaknya tuh ketawa-ketawa ya di teaser ya. Iya. Padahal sebenarnya berat. Ya makanya wajib banget sih nonton karena diacak-acak dari emosinya semuanya diacak semua ya. Iya, Jadi ada komedinya semua juga Kak. benar. Diacak itu filmnya. Dan plot twist. Ada plot twist ya? Ada dong. Ada.
Tapi nah, nggak usah Ya, tapi cerita. jangan cerita di sini. Iya. Kalau cerita di sini ntar nggak usah tayang nanti di Ya, bioskop. ntar pada udah tahu dah. Pada nonton lagi. Bener. Oke, nanti harus ditonton plot twistnya apa ya? Iya. Oke. Nah kalau buat Cory nih, ini kan jadi horror komedi pertama kamu. Mhm. Ada pertimbangan apa sih akhirnya kayak ya udah deh mau ngambil ini? Apakah gara-gara ada Jirayut juga? Apakah karena skripnya emang menarik kayak gitu? Sebenarnya awal aku belum tahu jajaran cast-nya siapa, karena di awal jajaran cast-nya itu sempat diganti sebenarnya. Ada pergantian beberapa kali. Yang pertama lock emang aku. Terus di situ pas awalnya ditawarin film, dikasih tahu bahwa ini horor komedi, aku mau ngambil karena sebelumnya aku ada syuting drama kan. Aku mau ngambil horor komedi karena supaya aku nggak ketemu drama lagi. Kayak oke, kita istirahat dulu yuk dari drama karena drama di film sebelah tuh udah capek banget, berat banget. Nah, akhirnya pindah ke sini. Awalnya peran aku sebenarnya fun fact-nya bukan Wira. Oh, Awalnya kenapa? Sakti. Oh, tadinya Sakti. Awalnya aku Sakti perannya, terus sama bapak produser dilihat kayaknya karakternya kurang kalau misalnya Sakti, kamu tuh lebih cocok jadi si Wiranya. Nah, akhirnya pindah ke Wira. Aku mikirnya, oh mungkin Wira lebih chill aja kali ya. Terus pas aku pendalaman karakter ke Wira, waduh, Berat, kenapa ternyata orang ini yang bawa alur ceritanya? Dia tuh yang dia indigo lah. Aku sampai harus riset orang indigo kayak gimana. Terus dia banyak dramanya di film ini. Aku pengennya nggak drama, nemu drama. Lagi ya. Terus horor komedi juga ada. Jadinya pas ngeliat ini emang film horor komedi, tapi untuk karakterku sendiri bagi aku nih challenging gitu loh buat aku, karena ketika kemarinnya aku kan film hororku sempat aku part komedinya juga, tapi filmnya bukan horor komedi. Bener. Terus sempat yang drama juga. Sekarang di sini gabungan dari semua itu. Nah, jadi aku tuh kayak bisa nggak ya kalau tiga itu digabungin ke satu karakter di film ini? Ya udah akhirnya aku coba deh. Karena kamu mau nantang diri kamu. Mau nantang juga. diri aku aja sih. Tapi pas mempelajari indigo apa yang ditemuin? Jadi menarik gak kayak ternyata pengen kali dibuka mata batinnya. Oh enggak, amin nggak mau, aku masih mau kayak gini aja udah. Betulnya sebelum menjawab boleh dimakan loh popcornnya. Oh gitu boleh. Serut ya? Iya nggak apa, aku Lagi. udah makan. Ini popcorn dari XX1 Cafe. Yeay. Aku udah sering kok beli ini. Aku juga kalau mau nonton aku beli sih. Tapi aku sukanya yang manis ya. Sama. Ini kayak mix ya? Mix. Nah ya, boleh dilanjutkan? Dari aku pelajari ya, kalau jadi indigo itu kalau untuk direpresentasikan yang dilihat penonton adalah indigo tuh kadang punya gerakan-gerakan aneh yang kadang cuma beberapa orang doang notice hal itu. Kayak dia tiba-tiba gitu-gitu. Tapi nggak yang terlalu kelihatan banget karena kan kadang indigo itu seperti melihat dunia yang tidak dilihat orang lain. Jadi aku pada saat syuting itu aku kayak menganggap diri aku tuh bisa melihat itu. Jangan bikin gue salfok. Jago kan gue? Jago kan. Tapi ini indigonya berarti dia bisa ngelihat makhluk ya? Kan Bisa banyak ngelihat kan makhluk. indigo kan banyak kan? Benar. Ada yang kayak bisa ngerasain. Ini lebih ke yang indigo yang bisa ngeliat makhluk, yang kayak orang-orang pada umumnya. Indigo umumnya bisa ngeliat makhluk, bisa merasakan, bisa mendengar, bisa berkomunikasi. Dan setelah aku pelajari ternyata indigo itu dari ini ya, dari apa namanya tuh? Bukan, dari orang-orang yang aku wawancarai. Oh, oke. Kamu seperti wawancara Sempat nanyain orang-orang yang indigo, teman-teman dekat aku sih. Ternyata indigo tuh punya level kayak tiernya gitu. Ada yang dia cuma bisa merasakan, ada yang dia cuma bisa melihat aja tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ada yang bisa melihat sambil berkomunikasi, ada yang macam-macam lah pokoknya tingkatannya dia sampai banyak. Begitu pula dari sisi setannya, konon katanya ya, I don't know ini beneran atau enggak, jadi correct me if I'm wrong ya. Setan tuh juga katanya ada tingkatannya, ada yang mereka cuma bisa lihat doang, ada yang bisa menampakin dirinya, ada yang bisa sampai menembus. Karena katanya kalau di dunia setan, ini kan aku pelajari karena film ini ya. Di dunia setan itu mereka melihat keseluruhan ini tuh kayak hitam, gelap. Dan dia bakal melihat orang yang punya hubungan karma sama dia itu sebagai sebuah lampu yang terang. That's why dia bakal insting manusia itu pasti akan mendekat ke sesuatu yang terang. Misal kita ada di goa nih, ada cahaya pasti kita ke arah cahaya itu kan. Nah, kalau kata teman indigo, ku bilang dia ini hantu-hantu yang kadang orang indigo lihat itu karena hantu itu punya hubungan karma sama dia, entah di kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya. That's why hantu itu bisa notice si anak indigo ini. Begitu. Tapi sebenarnya fun fact-nya, aku
di Bali itu kan percaya banget sama kelahiran sesuai wuku. Kalau di Jawa apa? Weton. Weton. Di sini juga ada bahas weton-wetonan Ada? gitu ya. Aku juga sedikit pelajari tentang si Weton. weton-weton itu. Primbon gitu-gitu. Iya, weton, primbon gitu-gitu. Nah, wuku kelahiran aku tuh wuku wayang. Jadi wuku wayang itu salah satu wuku yang sakral dan lumayan paling apa ya? Agak angker gitulah kesannya. Anak-anak kelahiran wayang tuh kayak harus ada upacara lain yang dilakukan supaya dia tidak begini, tidak begitu gitu. Tapi aku syukurnya nggak bisa ngelihat. Biasanya orang-orang yang kelahiran di wuku yang sama kayak aku tuh orang-orang yang punya kemampuan untuk melihat seperti itu. Mata Gitu. 6 ya, ada mata 6 ya. Mata 6 banyak banget, Pak. Mata apa? Mata batin. Mata batin 6 ya, Indra 6. Indra ke-6. Ya. Mata ke-6 taruh di mana lagi? Karena banyak, tapi matanya nggak kelihatan namanya gitu. Heeh. Oke, jadi menarik juga sih. Jadi kayak belajar hal baru juga kan? Bener. Iya. Percaya nggak percaya sih sebenarnya ya. Kalau kamu percaya nggak hantu? Ya. Sama. Tapi kamu percaya sama Six Sense nggak? Apa tuh sih Sen? Itu yang indra keenam. Indra ke-6. Percaya? Orang yang bisa lihat hantu gitu ya? Kamu Percaya? punya temen deket yang bisa juga nggak? Nenek-nenek ini. Bisa. Iya, dia bisa ngeliat. Sumpah, gue punya pengalaman horor, boleh cerita nggak? Pas di syuting ini. Pas di syuting ini. Jadi pas di syuting ini, kita itu nginap satu hotel kan. Iya. Aku Jirayut sama tim-tim Jirayut sama tim-tim aku. Ini di mana sih? Di Bogor. Oh di Bogor. Ada salah satu, aku nggak mau sebut hotelnya. Nggak usah, Hotel di nggak Bogor usah. ini. Jadi pas kita lagi syuting, itu tuh ya biasalah diganggu-ganggu gitu lah pokoknya di hotel itu. Terus habis itu si tim Jirayut cerita bahwa emang di sana ada yang nempatin, ada yang nungguin gitu. Iya kan? Tapi digangguin. Digangguin, aku nggak tahu deh. Pokoknya sempet yang di cermin itu ada tulisan gitu loh. Tulisan kayak mati ya? Apa Apa sih tulisannya? Dead ya? Dead ya? Pokoknya di cermin, kan aku ada 2 Dari kamar. buih. Aku sendiri sama kamar tim aku. Iya. Di kamar tim aku, waktu tim aku mandi, dia pakai air anget kan. Kalau pakai air anget, cerminnya mengembun kan. Iya, bener. Nah, selesai mandi, dimatiin air kerannya, kan embunnya hilang. Bener. Ada tulisan DATH gitu di cerminnya. Which is pas dia mandi ada yang nulis itu dong. Iya. Pas berembun itu. Terus pas embunnya hilang, Kayak film sisa horor. tulisan date itu doang. Ya kan, nggak ya? Untung bukan gue yang ngerasain. Iya. Gue sih Langsung kabur nggak? Dalam keadaan langsung minta ganti Kamar. ganti kamar. Serem banget sih tapi itu. Itu cukup Aku pagi sih- kejadiannya. Pagi. Heeh. Pas kita mau jalan ke lokasi. Itu pagi ya. Jadi pas balik ke sana kita langsung minta pindah kamar. Aku sih nggak ada pengalaman. Aku aman. Kamu Berarti jaga- penunggu sayang sama aku. Hah? Kamu jagain kali sama. Orang dia yang pucet banget mukanya. Ini kan jadi pengalaman kamu jadi pemeran utama di film. Aku, ya? iya. Lebih deg-degan pas mau cobain jadi pemeran utama di film apa pas pertama kali kamu masuk ke entertain Indonesia? Lebih deg-degan pas pertama aku masuk entertain di Indonesia sih. Karena waktu itu kan aku kan satu bawa nama negara, dua kendala di bahasa. Jadi aku kan kompetisi kan. Jadi ya itu yang buat aku deg-degan sih. Apalagi aku juga maksudnya ditonton sama orang sebanyak itu gitu. Dan juga dinilai sama juri-juri itu sih yang membuat yang aku ngerasa yang paling deg-degan seumur hidup aku ya pas kompetisi itu. Tapi pas film juga deg-degan, tapi deg-degannya tuh beda gitu loh. Deg-degan beda tuh karena keinginan aku tuh emang udah kayak takut mengecewakan aja gitu. Jadi kayak waduh, ini aku dipercaya sama PH apa di company sama Cekodam gitu, untuk jadi peran utama, dan juga pemirsa juga nunggu-nunggu maksudnya ayo Jirin main film horor gini. Nah, aku takut nggak sesuai ekspektasi orang-orang. Nah, itu yang membuat aku deg-degan. Tapi ya apa ya aku semaksimal aku sih, semaksimal aku usahain semaksimal sebisa aku mungkin ya kalau ada kurang-kurang mohon maaf lah ya, emang ya namanya juga baru belajar juga gitu ya. Tapi kalau untuk tag di lokasi sih aku malah enjoy ya pas udah hari tag-nya. Tapi kalau untuk deg-degan malah pas reading itu aku deg-degan banget. Pas reading aku kayak wah, ketemu sama guru vokal Acting ya. coach. Acting coach itu. Ya Allah, aku lihat mukanya aja aku takut. Karena kayak wih, ternyata banyak banget ya koreksi gitu. Jadi kayak wah, dari situ aku kayak oh iya, aku harus benar-benar belajar lebih giat lagi dibanding yang lain yang udah berpengalaman gitu. Dan alhamdulillah sih pas sampai di lokasi ya aku happy sih, jadi lancar aja gitu. Tapi kalau Cory gimana melihat
Jirayut sebagai first timer bisa debut film tuh apa yang kamu kagumin dari kayak dia pasti kan berusaha lebih maksimal, Yes. terus pasti kayak belajar lagi, paling sering baca skrip mungkin gitu. Kalau kamu lihat gimana? Aku sih juga bukan orang yang lama di industri ini, aku sama-sama baru juga. Cuma kalau buat sama Jirayut kan Jirayut bener-bener baru banget, dia langsung screen time-nya sangat banyak di film ini. Aku lihat dia sangat-sangat bekerja keras untuk di film ini. Dari reading aku lihat, karena dia juga kan bukan orang pure Indonesia. Dimana dari bahasa di film juga ada beberapa yang dia nggak tahu kayak ini tuh apa. Itu aku baru kasih tahu ke dia. Kelihatan dia tuh sangat bekerja keras untuk mendalami peran itu. Dan memang waktu sesi reading tuh lebih menyeramkan bagi dia dibandingkan waktu syuting. Karena waktu reading tuh kan banyak, kalau misalnya untuk aku kan udah ada mungkin pengalaman di beberapa film sebelumnya, jadi aku udah tahu Udah biasa step by dia. stepnya udah kayak gimana. Nah dia yang benar-benar baru banget reading. ngerasain itu kan kaget bahwa ternyata oh reading tuh segininya banget, yang mendalami karakternya itu harus dibedah banget. Tapi di situ dia sangat apa ya, kelihatan bekerja kerasnya tuh kelihatan banget gitu. Dia gigih untuk bisa membangun karakter si Sakti ini. Begitupun pada saat di set. Jadi kita sering tektokan kayak nanti dialog ini bakal masuknya pas kamu gini ya, pas gini. Jadi kita tuh saling kerjasama gitu loh, menutupi kalau misalnya dirasa aduh aku kurang bisa nih kalau pakai bahasa yang ini, kita ganti yuk bahasanya pakai ini. Nanti dari aku yang bantuin kayak gitu-gitu sih, kita sering kerjasama gitu ya. Waktu itu kamu mainnya 3 orang ya, maksudnya dalam Iya. ceritanya tuh yang jadi pemeran utamanya 3 orang. Iya. Kayak bisa Iya. saling Betul, Saling saling backup lah. backup, ya benar, saling mengisi sih, saling bantu, saling kasih masukan satu sama Yes. lain sih. Makanya pas syuting juga jadi kayak aku ngerasa juga enjoy aja, jadi nggak ada beban. Nah itu yang aku mau sebenarnya. Kalau aku syuting nggak ada beban, jadi ya apapun jadi ngalir aja. Kalau aku ada beban ya, jadi tak salah pasti kalau aku syuting enjoy dan teman-teman juga enjoy. Jadi ya alhamdulillah ya. Jadi aku Kayak juga- yang tadi dia bilang, dia kan kalau misalnya terus baca terus dia bisa pusing. Nah, jadi aku sana sering bantu kayak sekarang scene berapa sih Kor? Misalnya scene 70. Yang kayak gimana ya? Aku tinggal bantu ngingetin dia kayak yang gini. Nah, Oh, itu jadi ini nih. ingat. Dia langsung karena ingat emang pas gitu. reading jadi udah nempel gitu loh. Ya. Saya sih mana kita habis gini ini. Oh, itu. Jadi ingat ya. Bersyukur ya, maksudnya aku jadi paham oh ternyata aku butuh readingnya ya buat ini gitu. Jadi Ya. pas di tag di lokasinya tuh kita udah ingat gitu scene Yes. apa yang kita mau lakuin. Jadi adegan gimana. Jadi ingat gitu. Ya, itu sih untungnya ada reading tuh Yes, begitu. bener. jadi pas di lokasi lebih lancar lah. Ya, jadi kita nggak usah kayak pakai ngapa-ngapa lagi. Cuma kita tinggal kayak mendalamin aja, kayak masukin ke roh itu aja, Ke ke situasi seksinya itu. aja ya, situasi itu aja gitu. Blocking gitu kan. Tapi tadi si Cory pernah sempet mention ada beberapa kalimat yang agak susah pas di dialognya gitu. Ada yang ingat nggak? Paling susah yang mana bahasa? Aku lupa ya, mungkin ada kata-kata yang mungkin yang aku belum pernah dengar, kayak lebih terlalu serius kata-katanya. Nah, apa ya contohnya ya? Mempertanggungjawabkan. Ya pokoknya begitu. Ada deh kalau yang Yang lupa. panjang-panjang salah satunya contohnya kayak mempertanggungjawabkannya. Ya bisa. Kayak gitu contohnya. Itu aku Ngomongnya cepet lagi. Iya, bukan ngomong satu kata itu doang, tapi ada kalimat-kalimat lainnya juga. Panjang. Salah satunya ada itu. Nah, jadi kita cari nih mempertanggungjawabkannya apa ya bahasa lainnya supaya lebih gampang gitu. Tanggung jawab gitu misalnya atau gimana, kita ganti. ya, yang penting ya Yang penting poinnya sama masuk gitu. Ya Jadi gitu sih. kita bantu dia cari jalan keluar apa ya bahasanya gitu. Kalau misalkan kalau kata-katanya aku nggak paham itu, nah kalau aku nggak ganti, aku jadi ngapal. Aku jadi Yes. kayak ngomongnya tuh jadi pasti ngapal gitu. Karena emang dari pikirannya juga jadi kelihatan kalau aku tuh ngapal ngomongnya. Nah makanya aku kata-katanya aku nggak paham, mending aku langsung ngomong aja deh. Kayaknya aku nggak paham, dia bisa nggak ganti yang lain. Nah, diskusi sama pemain, tanya sama Pak Jero juga gitu. Gimana ya Pak Eno ya? Ya udah ganti aja katanya ya senyaman kamu aja. Dan semua kru-kru juga emang support ya kayak Benar. senyamanmu aja udah ganti. Yang penting kamu nyaman gitu dengan kata-kata itu gitu. Yang penting nggak keluar dari skrip itu gitu. Gitu sih. Daripada nanti retake berkali-kali. Daripada nggak lepas juga aku gitu. Yang penting kayak gitu katanya. Nah, film ini kan horror komedi ya. Nah, kalau komedi itu kan kayak menyesuaikan timing. Kalau timingnya pas dan tektokannya enak baru jadi lucu kan. Tapi ada nggak momen di mana kalian tektokannya udah enak banget, tapi jadinya nggak bisa nahan ketawa karena jadi lucu banget. Sering ya kayaknya. Salah satunya itu sih waktu itu. Cuma kita nggak bisa cerita sih. Iya. Pokoknya ada scene kayak ngeludah-ngeludah gitu lah pokoknya. Ini banyak scene-scene anehnya pokoknya di film ini. Iya, Banyak pokoknya. banget. Ciuman lah, ngeludah lah, diinjek lah. Itu ada salah satu Benny lagi melakukan
hal itu sama hantu. Terus kita di sana di belakangnya. Itu lucu banget jokesnya mereka. Kita tuh nggak bisa nahan ketawa, semua krunya ketawa pada saat itu. Jadi Sampai 3 kali tik. Cut, 3 kali tik. Nggak kuat. Nggak Soalnya kuat mereka banget. tuh udah kan emang kayaknya Pak Jero juga emang sengaja ya. Sebenarnya kan dialognya sudah habis. Jadi biarin mereka main di-cut aja. sama Nggak Pak di-cut kan. Jero. Jadi kan begitu. Kalau nggak cut ya udah disuruh lanjut terus. Mereka ngoceh. Nah itu udah apa namanya improve mereka sendiri Iya. nih. Itu yang jadi lucu kan. Jadi mau Sedangkan kita kita waktu itu di sana adegannya jomplang banget. Mereka itu ngelucu, kita harus Serius. serius. Kita harus yang benar-benar diem gini. Nggak kuat dong. Ya sih ya kebayang. pokoknya lucu banget lah kata-katanya. Lucu Ya banget semoga itu. kagak di-cut jadi filmnya ya. Semoga masuk deh itu. Semoga masuk karena lucu banget tadi. Lucu Buat banget kita itu, lucu lucu ya. banget. Pas semoga penonton nanti bisa tertawa juga. Ya, Amin. aku juga berharap ya semua adegan-adegan yang lucu nggak di-cut ya. Saya Bener, takutnya amin. ya kan durasi takut ini ya. Semoga jangan sampai ya, please ya. Soalnya film ini banyak banget lucunya Iya. gitu. Tapi ada kalau scene favorit kamu apa? Yang Kalau untuk aku scene favorit sih banyak, tapi scene yang paling berkesan buat aku scene yang action sih. Ya, kalau aku untuk scene itu sih. Yang paling berkesan ya. Ya karena aku ngerasa, wah aku kayak bener-bener kayak berusaha banget. Buat aku sih aku usaha banget. Kerja sampai kayak, apa ya, ya aku baru pertama kali juga aku bisa ngerasa aku dibanting-banting. Aku diapain, dicekek, dibaca mata. Aku kayak merasa itu pertama kali itu loh. Jadi aku jadi berkesan, jadi ingat. Jadi kayak, gila sih ini aku berjuang banget sih. Sumpah ya, aku waktu itu aku memar loh badanku di sini nih. Karena kan kita pakai seling yuk ditarik-tarik Ya, gitu, benar-benar. dan kita jatuh bener-bener nggak pakai nggak pakai alat yang jaga, beneran aku jatuh beneran Di tanah. di tanah Bukan ke lantai. tanah. Ada gores-gores gitu ya garis. Tapi ya aku ngelakuin itu emang dari hati karena emang pengen hasilnya bagus gitu. Kalau aku sih sama kurang lebih yang action, cuma aku yang bagian Mantra. bukan yang mantra. Ini aku lebih ke dia ada scene dia tuh benar-benar sedih banget di situ. Scene si karakter ini. Sedihnya puncaknya banget di sana. Nggak tahu dah itu. Kehilangan dia. Itu aku juga nangis parah. Itu nangis banget. Itu bener-bener gila sih itu scene itu buat aku. Ya aku sebagai temannya ya di situ, ya aku nangisnya seguk-segukan karena ya sedih banget buat Ya, aku scene itu karena kebawa kayak sama sedihnya si Wira kamu ini. beneran nangis juga? nangis semua. Jadi aku nangis kulit dia nangis itu juga nangis dan aku juga emang nangis. Jadi kayak ya kita ngerasa kayak kehilangan gitu. Ya. Dan katanya krunya ada yang nangis juga, kata tim aku yang bilang. Oh, gara-gara adegan itu? Gara-gara adegan itu, krunya ikutan nangis. Ya pokoknya Jadi itu sedih, plot emang twist ada lah. part sedihnya juga sebenarnya di sini. sedih banget, horor juga banget, lucu banget, Iya. action banget. Jadi kayak campur. Jadi Ditu- semuanya ditut- ada. ditutup dengan indah lah pokoknya film ini. Romantis juga ada nggak sih? Ada kan? Romantis juga Ada, ada ada. itu Bima. Nah, romantis. Kirain Sakti sama Genderuwo. Beda, itu mah bukan romantis. itu. Bromance dong. Oke, terima kasih buat interviewnya. Sama-sama. Terima kasih. Ini udah asik banget sih, kayak penasaran buat lihat semuanya ya. Ada action, ada komedi, ada horor, ada dramanya Yes. Romantis Dan ada. ada romantisnya juga. Jadi datang ke bioskop tuh keluar mixed feeling. Mixed ya? Yes, Benar. jadi tiba-tiba jadi bipolar aja. Pol. Bipolar. Iya, bipolar aja intinya yang nonton. Itu tiba-tiba ketawa, nangis, marah, ya. Oke. Nah, sebelum ditutup boleh diingetin buat nonton film Cekodam Oke. tanggal berapa di Cinema 21. Kamu bahasa Indo, aku Thailand aja ya. Oke, kamu Ya udah. Thailand ya. Ya. Aku panggil teman-teman apa? Sobat 21. Sobat Oke. 21. Ya. Halo Sobat 21 dimanapun kalian berada, jangan lupa tanggal 16 Juli ada film Cekodam yang akan tayang di bioskop nemenin kalian. So, sampai jumpa di bioskop. สวัสดีทุกคนโซบัต21 อย่าลืมนะทุกคนวันที่ 16 เดือน 7 นี้จะมีการฉายหนังเชโกดัมแล้วก็เรา2 คนอีก 3 คนกับพี่เบเนจะฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วอินโดนีเซีย อย่าลืมนะทุกคนมารับชมกันเยอะๆนะ ขอบคุณครับ Gue ngerti kap kungkatnya doang. Iya. Iya, sama Cekodam. Iya.